Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bil khair wa antum. Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Mudah-mudahan antum semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada suatu halangan apapun untuk pembelajaran kali ini, dan juga kita doakan semoga keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat nanti untuk kita yang kita pelajari, ya. Baik, anak-anakku sekalian, apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Pendidikan Agama Islam. Baik, pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengabsen, ya, absen terlebih dahulu untuk kawan-kawan. Atau adakah yang sakit pada kesempatan kali ini? Siapa yang sakit? Juleha. Inem lagi ini Pak, sakit kakinya. Lagi sakit. Si ini Igyasi Hadir, Pak. hadir. Merlia, Hadir. si Ujang, Yusuf. Nah, baik, ya, berarti itu tadi aja yang sakit, ya. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit pada kali ini, dan kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan kita pada selanjutnya, ya. Baik, anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Mungkin kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan saksikan bersama-sama tentang video ini. Nanti anak-anak semuanya memperhatikan dan bisa berdiskusi ya, tentang yang ada di dalam video pembelajaran kali ini, ya. Nanti siapa yang bisa menyimpulkan, bisa menjawab, itu silakan, ya. Mari kita saksikan.
Oke, kita ulang bisa videonya. Bukan kepada masyarakat sesuai dengan amal perbuatannya. Kelompok pertama akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan tanpa memiliki kaki dan tangan. Inilah kelompok orang-orang yang selalu berbuat aniaya kepada kerabat dan tetangganya. Kelompok kedua akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan menyerupai babi hutan. Inilah kelompok orang-orang yang merayakan sholat 5 waktu, padahal dia mendengar seruan dan ajakan kala itu. Kelompok ketiga akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi hewan berbisa. Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Kelompok keempat akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat curang dalam berdagang mencari harta. Kelompok kelima akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan berbau busuk dan menyengat. Inilah kelompok orang-orang yang di depan umum terlihat baik, tapi sebenarnya buruk ketika di belakang. Kelompok keenam akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan tenggorokan sampai tubuhnya terpotong. Inilah kelompok orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau kabar bohong. Kelompok ketujuh akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan tidak memiliki lidah dan mulutnya mengalir darah juga darah. Inilah kelompok orang-orang yang enggan bersyahadat atau menolak kesaksian akan kebenaran. Kelompok kedelapan akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan terbalik kakinya dan juga berjalan di atas kepalanya. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat zina dan belum sempat mentaubatinya. Kelompok kesembilan akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan wajahnya hangus terbakar dan mulutnya dipenuhi dengan api. Inilah kelompok orang-orang yang suka mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim. Kelompok ke-10 akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan dipenuhi penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Inilah kelompok orang-orang yang suka durhaka kepada orang tuanya. Kelompok ke-11 akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan buta, gigi mereka seperti tanduk, bibirnya melebar sampai dada, dan terus mengeluarkan kotoran. Inilah kelompok orang-orang yang suka meneguk minuman keras. Kelompok ke-12 akan dibangkitkan dari diri dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah kelompok orang-orang soleh. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, kemudian wafat dalam keadaan bertaubat. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu akan berkelompok-kelompok. Kalau hari kiamat itu telah datang, malaikat Jibril akan berkeliling di neraka. Beliau pun terus berputar selama 4.000 tahun lamanya. Tiba-tiba terdengar suara mengajar dari dalam bara api neraka. Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Mendengar suara itu, malaikat Jibril pun kembali dan bersujud di bawah kaki Arsy seraya memohon, Ya Tuhanku, di neraka aku mendengar suara-suara muslim menyebut namamu. Ya Hanan, Ya Manan,
Kamu sudah tahu bagaimana persahabatan? Nah, terus kalian itu tadi apa namanya video yang sudah antum saksikan bersama-sama. Nah, mungkin disitulah kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Kita tadi sudah menyaksikan, mungkin ada di antara kalian yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang hari akhir. Silakan. Ada yang mau mengutarakan tentang video tadi? Silakan. Ada? Enggak ada? Tentang hari akhir enggak ada yang ini yang udah Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Apa tentang apa tadi? Hari akhir itu adalah hari di mana seluruh semesta hancur, Pak. Tentang yang kita ketahui adalah dalam salah satunya adalah alam semesta akan hancur. Salah satunya. Mungkin itu tadi ya dari beberapa video yang kita saksikan. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang mau menyampaikan video yang sudah kita ini tadi saksikan tadi. Ayo. Ada. Tadi kan ada banyak tadi yang sudah kita tonton tadi tentang video tadi. Apa salah satunya? Zikri, silakan. Oh iya Pak. Dari video saya tadi Pak yang suka berdoa kepada orang tua. Yang berdoa kepada orang tua kenapa? Dia akan menyerupai babi ya Pak. Banyak kan? Kulitnya ada. Apa? Kulitnya? Ya, tadi udah banyak ya kita itu tanda-tanda kalau apa namanya perbuatan di dunianya seperti melawan orang tua, nanti ketika di akhirnya ketika sudah di akhir akan mendapatkan balasan-balasan seperti tadi yang banyak ya. Nah, silakan dari Tasya sebutkan dari salah satu tadi, sebutkan yang diingat tadi. Jangan pernah meninggalkan sholat, ya kan? Nah, kenapa kalau meninggalkan sholat nanti apa akibatnya? Kulitnya diisi sama urat. Perutnya akan diisi dengan urat, ya. Ada lagi yang akan menyampaikan yang masih ingat dengan adanya video tadi? Jangan suka berzina, ya bagus. Kenapa? Jalannya akan dibalik Pak, kepalanya di bawah kaki Ya nanti akan berjalan dengan keadaan terbalik ya, kepalanya ditaruh bawah dan kakinya ditaruh atas ya. Jadi anak-anakku sekalian, dari pembelajaran tadi ya, judul kita tadi apa? Judul kita tadi hari akhir. Nah, disinilah kita setelah memahami dan menyaksikan tadi video, nah kita akan membahas tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan yaitu konsep hari akhir dalam Islam, ya. Konsep hari akhir ini, pembelajaran ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Siswa mampu mengidentifikasi hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Siswa ini mampu, nanti apa pembelajaran kita ini akan ada diskusi per kelompok, yaitu
Nah, kira-kira apa sih di balik hikmah? Apa namanya? Beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, siswa dapat berdiskusi secara efektif mengenai konsep hari akhir dengan teman sekelas. Ya, jadi apa namanya? Pada setelah kita menyaksikan tadi, kita akan bagi per kelompok. Ya, kita akan menjadi 3 kelompok. Nanti per kelompoknya itu ya akan mendiskusikan hikmah. Ya, tadi kan video yang sudah kita kita saksikan. Nah, itu kira-kira ketika hari kiamat itu, dengan adanya hari kiamat ini apa hikmah untuk kehidupan kita semuanya, ya. Jadi nanti cari sebanyak-banyaknya, ya, hikmah-hikmah yang diantaranya adalah mungkin supaya apa? Salah satunya contohnya supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu seperti itu hikmahnya. Ada untuk mendekatkan diri kepada Allah karena apa? Karena takut ancaman ini, ya, salah satunya seperti itu. Ya, nanti kita bagi per kelompok, silakan diskusikan, digabungkan kawannya satu sama yang lainnya digabungkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan setelah mendiskusikan nanti ya akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada musyawarah kalian semuanya, ya. Jadi silakan untuk untuk bergabung antara teman kelompoknya. Dibaca habis itu dilaporkan kelompoknya. Cari sendiri.
salin 2 orang. Pikir. Kayak apa ya? Kalau bisa bikin gambar. Nah, gambarnya kurang. Empat. Masih 3 menit lagi waktunya. Baik, sudah selesai semua? Ya, tinggal 1 menit lagi. Habis itu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil
musyawarahnya. Ya, maju silakan 2 orang maju depan. Ayo kita silakan ada yang maju depan. Ya, kelompok lain tolong perhatikan hasil daripada hikmah dari pada hari akhir. Yang pertama, memiliki jiwa yang tenang. Yang dimaksud dengan jiwa yang tenang adalah bahwasanya dalam kehidupan sehari-harinya kita akan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Karena berharap pada manusia itu pasti akan kecewa, kita harus berharap, harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan hari akhir, dengan adanya hari akhir, manusia akan diproteksi dengan amal-amalnya. Maka kita harus mempersiapkan amal-amal kita, karena sesungguhnya manusia akan digiring ke dalam alam barzakh dengan sesuai dengan amal-amal masing-masing. Ya, sekian Pak. Ya, terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 untuk presentasikan hari ini. Hikmah beriman kepada hari akhir itu ada selalu meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalahnya kita selalu meminta harapan kepada Allah. Jadi jangan tidak bersyukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua yaitu selalu beramal soleh. Jadi dengan adanya hari akhir manusia akan memiliki tujuan hidup, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berbuat baik seperti melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat dan sebagainya. Karena setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah. Terima kasih. Silakan untuk kelompok terakhir, kelompok 2 belum presentasikan. Ya, berdua teman. Yang pertama adalah menghindari larangan Allah dan melakukan perintahnya. Menghindari larangannya itu misalnya kita menghindari perbuatan tercela, maksiat, zina dan sebagainya, dan melakukan perintahnya seperti sholat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah dan sebagainya. Terus yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang keempat, berbuat baik kepada sesama dan mempersiapkan amal untuk akhirat. Persiapkan amal. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah tujuan atau hikmah adanya beriman kepada hari akhir. Ya, coba kita bayangkan ketika kita semuanya ini tidak tahu bahwa nanti itu ada hari akhir. Ya, tentunya dunia ini akan semakin kacau. Ya, manusia berbuat semaunya, seenaknya, tanpa adanya peraturan. Ya, dengan adanya pembelajaran kali ini, mungkin anak-anak semuanya bisa ya lebih mendalami lagi tentang tentang hikmah, ya, hikmah adanya hari kiamat. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim ya harus lebih berhati-hati lagi segala tindak tanduk kita supaya apa? Supaya kita ini
menjadikan selamat dunia dan akhirat. baik anak-anakku sekalian, setelah tadi berdiskusi secara bersama, secara kelompok, ini ya Pak Guru minta masing-masing menulis ya 1 atau 2 hikmah ya, hikmah atau menelaah tentang yang sudah kita pelajari tadi. Boleh per orang itu menulis 1 atau 2 untuk menjawab nanti soal dari kita ya. Silakan ditulis. Ya, masing-masing untuk menulis untuk ini menelaah tentang hikmah di hari kiamat. Oke, mungkin semuanya sudah mendapatkan 1 atau 2 hikmah daripada hari akhir, beriman pada hari akhir. Boleh siapa yang akan duluan menyebutkan? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Belum ada yang dapat? Tidak menyimpang dari pembelajaran kita tadi ya, yang ada di pembelajaran kita pada kali ini. Ya, silakan Kak Farel untuk ini menyebutkan hikmah. Sebutkan hikmah salah satu daripada beriman kepada hari akhir. Ya, katanya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Apa kira-kira rasa syukur, kenapa kalau kita rasa bersyukur kepada ini adanya hari kiamat? Karena karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya hari kiamat hidup kita ini semakin terarah ya, lebih baik lagi daripada tidak adanya tentang aturan agama ini ya. Baik anak-anak sekalian ya, pertemuan kali ini sebelum kita tutup, Pak Guru akan memberikan tugas ya, tugas masing-masing nanti di rumah silahkan dikerjakan ya. Mengulas kembali ya, membuat 3 atau 4 hikmah yang belum disebutkan tadi di dalam kelompok masing-masing ya, nanti dikumpulkan di hari berikutnya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran yang berikutnya untuk minggu depan ya. Mungkin ini saja pembelajaran kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menambah keimanan kita, khususnya beriman kepada hari dan bisa memperbaiki perilaku kita, akhlak kita ya, supaya supaya kita selamat nanti ketika di hari akhir ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ini Saudara Zikri. Doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.